Terima kasih. Kita bersama-sama akan masuk ke tema ini. Boleh? Akan masuk bersama-sama ke tema kita, meskipun sudah pasti tidak mungkin terlalu mendalam dan terlalu luas, tapi kita harus ngambil pintu-pintunya, kunci-kuncinya. Sebelum itu supaya sambung sama yang kita omongkan tadi, jadi seperti Bapak Ustadz Gus tadi bilang, Gus Wahid bilang tadi, jagalah hidupmu sebelum matimu. Rasulullah mengatakan khairul mau'idhati mautun. Jadi ake-ake nasihat, api-api nasihat itu yang paling tepat itu berupa kematian. Jadi eling mati itu nasihat terbaik, gitu ya. Nah, jadi misalnya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selama ini fungsinya untuk apa? Iku pedoman gawe wong mati tak pedoman gawe wong urip. Tapi lah gak tau digawe kecuali gawe kematian. Iki menungso iki ngono iku. Pokoke nek gak ana wong mati gak ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal itu ilmu dasar. Semester pertama begitu kon mulai dewasa, kesadaran pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa awake dhewe iki sangkan parane biyen niku teko Gusti Allah, balik nang Gusti Allah. Nah, jadi kesadaran sangkan paran ini membuat kita terus punya ideologi dan manajemen dalam hidup kita. Saiki kate urusan listrik, kate urusan ilmu sosial, kate urusan politik, urusan kesenian, urusan opo ae, sebenarnya kan kudu dieling-eling bahwa iki kudu kondusif dan searah dengan ujung perjalanan kita, yaitu ilaihi raji'un. Jadi ini menjadi parameter opo ae sing garakno apa saja yang membuat kita lebih dekat kepada Allah itu baik, kan gitu akhirnya. Dan apa saja yang membuat kita jauh dari Allah itu buruk, karena kan kita harus berjalan ilaihi raji'un. Nah, sekarang metode untuk lebih dekat, lebih baik ini banyaknya enggak karu-karuan. Kita mau pakai ilmu apa terserah. Jadi misalnya kalau kita pakai Khulafaur Rasyidin, Pak. Jadi kalau kalau Abu Bakar As-Siddiq itu caranya untuk mendapatkan hidayah uluhiyah atau hidayah ketuhanan di dalam jiwanya itu dengan cara mengalami kehidupan dengan keluasan. Jadi gelem serawung karo sapa ae kultural, jalannya kultural. Dengan dia memahami banyak manusia, karo wong tuwek sopan apik, karo rek cilik gelem dulinan, karo tukang becak gelem ngomong-ngomongan, wis karo sapa ae lah. Maka dia akan menemukan kebesaran Allah di dalam pengalaman-pengalaman kulturalnya itu nek metode Abu Bakar. Nek metode Umar gak kober. Pokoknya nek bergaul tok gak enak, kudu menerapkan nek Umar iki bimol, Werkudara. Pokoknya sing bener ngene gak nganut tabrak. No. Jadi di Indonesia gak oleh Werkudara. Gak oleh. Gak tabrak. Jadi metode Umar metode radikal, makanya gitu ya. Kalau metodenya Utsman metode mizan, metode timbangan. Ono apa itu didelok-delok, ditimbang-timbang api eleke ya apa, nanti dia akan mendapatkan resultan atau titik tengah di mana dia menyadari kebesaran Allah. Itu cara Utsman. Kalau cara Ali itu dia tidak pakai metode. Ali itu pokoknya tidak bisa tidak menemukan Allah. Ngalami apa ae langsung menyadari Allah. Itu loh. Delok apa ae, ketok apa ae, krungu apa ae langsung ketemu sama kesadaran ketuhanan. Nah, nek awakmu sakarepmu ana sing metode huluman, jadi nang dolisik sering kait insaf yo gak oleh yo yo nang aku tak gak ngono. Ah iki gak ana contone iki mek awakmu dhewe. Oke, diantisipasi enggak apa-apa karena yang hadir juga macam-macam. Karena pemilik listrik bukan hanya manusia, karena sesungguhnya
hidayah itu juga peristiwa elektromagnetik. Nyun sewu Pak. Jadi gini, kalau ayam dan kambing nggak diutuk Pak, tapi dia tidak pernah mendapatkan gelombang listrik ke otaknya itu. Nah manusia itu mulanya waktu cilik bun-bunanmu dilindungi oleh ibu Ciroto untuk itu karena sebenarnya Allah memberi petunjuk, dari situ nanti Allah memberi hidayah kepada manusia. Jadi otaknya manusia dikasih gelombang pendaran gelombang elektromagnetik sehingga otaknya berfungsi akal. Kira-kira ngono. Nek wedhus yang diutuk tapi gak iso mikir. Iso duwe dik tok. Bedes ya duwe. Tapi gak iso mikir kaya awakmu. Nah, nek iso awakmu menyesuaikan diri karo bedes. Aja teman-teman mikire ya jadi bedes ya. Jadi itu peristiwa listrik, Pak. Hidayah itu peristiwa listrik. Loh, apakah hidayah itu disimpan sama Tuhan terus dikasih ke orang yang disukai? Kalau saya mengalami, Tuhan itu cukup sekali melakukan apa saja itu. Jadi cukup kun fayakun marmunu dadi dhewe sembarang. Jadi kun fayakunnya Allah itu kalau mungkin bil basar, sekejapan mata, tan kinoyo mopo tan keno kiniro. Tapi bagi manusia itu berlaku bertriliun-triliun tahun. Bagi Allah itu sekejapan mata. Jadi ketika dia kun fayakun, Anda misalnya sekarang menyebut ada Big Bang. Big Bang itu jangan pikir dulu, sekarang sedang berlangsung Big Bang itu. Cuman rentang waktunya untuk kita sangat lama. Koyok semut nyabrang segoro. Ngono. Anak awakmu wis rada dukur penggunaan akalnya, awakmu wis iso numpak pesawat. Ngono lho, dadi wong Madura meningkat. Kalau dulu nek dulu nganggo kapal feri, saiki Suramadu dadi iso nggawa semangka digelundungno tekan ukur. So nang Surabaya cukup gratisan gitu. Oke, jadi listrik itu menurut saya mental itu perangkat utama dari adanya peradaban ini. Makanya saya dulu merespon listrik peradaban atau peradaban listrik, karena menurut tadi beliau tadi nek gak listrik gak ono apa-apa kabeh, Pak, sembarang wis gak sida kabeh iki wis. Balik ke zaman Jaya Katuang. Gitu loh. Dengan ada listrik wis arek-arek iso Facebookan bendino, ngrasani gitu, ngelek-elek wong, lumayan alhamdulillah lah. Dengan listrik kita bisa memperbanyak dosa sebanyak-banyaknya. Nah, dieling-eling ya. Jadi Allah itu jangan dipikir ikut dikai ilham iki, enggak. Bukan begitu peristiwanya. Peristiwanya Anda meningkatkan apa panek komputer, Pak? CPU-nya, RAM-nya, harga apa? Pokoknya speknya ditingkatkan. Jadi Anda sekolah itu supaya speknya meningkat, menguat dan semakin tinggi speknya, maka semakin banyak yang Anda bisa serap dari hidayah Allah. Kan ngono jane peristiwanya. Lah nek kon iku jek WS saiki. Dos saiki piye? Wis susume wong saiki opo Pak sing spek tertinggi apa jenenge? Enggak, maksud saya istilahnya apa Pak? Misalnya yang sekarang bikinan Intel yang tertinggi apa yang paling update? Misalnya kalau Mac itu ya dulu, sekarang sudah Maverick gitu ya. Sebelum Maverick dia istilahnya sebelum itu dia Mountain Lion. Itu speknya sudah meningkat. Windows 8. Sekarang sudah hampir ada Windows 9, tapi bukan 95 seperti yang dulu. Itu speknya makin meningkat. Dan tinggi nih. Kone dikai hidayah opo ae wong raimu iku mek Windows 31. Ya toh Photoshop gurung ono, ya toh Corel Draw gurung ono. Lek gak iso ngakses apa-apa kon terus nyalano Gusti Allah. Gusti Allah kok mboten sampean kabur. Wis tak kabulno. Cuman picak matamu. Apa ya? Gusti Allah gak mungkin kasar toh. Cuman nek gak diomongi kasar mosok paham kon. Terpaksa aku ngomong kasar, Pak. Nek Surabaya gak kasar ku di Jogja ae. Aku di Jogja sehari-hari ku halus terus. Wis halus pegel halus rene gak oleh kasar. Karepmu ku ya apa? Mosok mangan iku pergi tok gak oleh pedes. Wis ado-ado nang Surabaya golek sing pedes ngono ya. Aja mek rawon setan, rawon banaspati.
Wewe gombel sundul bolong campur dari siji. Koyo oplosan demit. Ya Rek ya. Nah, jadi sekarang Anda menyadari, Anda studi listrik, kalau bisa Anda harus mencari paralel peristiwa listrik dalam hidup Anda. Anggitmu jatuh cinta itu peristiwa apa? Peristiwa listrik kok. Itu kan frekuensi toh. Sambung toh. Itu gelombang tadi. Kita betul. Wah aku ini bendina aku blak kayak tok. Yang sayangnya merah di situ. Mulai ya. Nah jadi mudah-mudahan malam ini tentu tidak menjelaskan secara mendalam, tapi pokoknya pintu-pintunya tak ilingno sampean iki. Bahwa hidup ini sebenarnya dialektika antara listrik jasad, fisik, material dengan listrik rohani. Nah, tingkatnya ono piro Mas? Misalnya dimensi jane di jagat ini setelah kun fayakun ono pirang dimensi. Yo gak perlu didalami pokoknya ro didik ngono. Piro Pak? 4 dimensi, temen ta. Terus papat ngono wis gak apa-apa ya. Temen agak papat ngono. Nek langit piro? Langit 7. Allahnya di mana? Include 7 langit itu atau exclude di luar. Nah, Anda kalau sudah ngomong begini kan listrik itu kan bukan benda, Pak. Menghasilkan sesuatu yang ketok melalui barang sing ketok. Tapi kan listriknya dhewe gak ketok sih, Pak. Ketok ta mboten? Lah gak ketok. Jadi ojo anu kan iling nek listrik itu sebenarnya tidak kasat mata, hasilnya outputnya kasat mata mergo duwe sistem bolam itu lak ngono sih nek gak ono bolam iki gak ketok listrik iki cinta ya ngono ketok tak cinta sing ketok ilermu iku sing tapi cinta yang menerbitkan iler itu gak ketok ngono nek gak ngono sepah marane kata-kata ini aku bagus ngerti ya. Jadi Anda belajar listrik itu jangan hanya menganggap bahwa Anda belajar ilmu kasat mata. Nek coro Jawane ilmu katon itu gampang. Anda harus menemukan yang ora katon, yang tidak kelihatan di balik yang kelihatan itu. Menurut ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu Pak, ini kan membangun kerja keras dan karya sinergis. Nek kerja keras kan sekolah. Nek bahasa Qur'ane fal ya'mal amalan sholihan. Cuman dalam bahasa Indonesia kita dibiaskan kata amal itu dicenderungkan bermakna sedekah atau infak. Padahal amal itu ya kerja itu. Lapo-lapo itu, amal itu lapo-lapo rek cara Jawane, cara Surabaya nek. Nanti amal rek ngono. Tapi saiki nek ngomong amal kan maksudnya nyumbang gawe masjid. Awas ada amal. Kotak gede di tengah jalan. Sing sebelah kono awas ada anjing, sing kene awas ada amal. Ono iku ndek Probolinggo Muetan itu awas ada amal. Padahal maksudnya amal yang dimaksud di dalam Al-Quran bukan sodako, bukan infak. Sodako dan infak itu salah satu bentuk amal. Tapi yang disebut amal itu kan amilah ya'malu amalan wahwa amilun, pokoknya lapo-lapo mengerjakan sesuatu. Tapi Allah memberi syarat amal harus soleh. Soleh itu artinya iki kuwabe gawe TK aku anak soleh. Aku anak soleh. Ono lagune Islam, yes. Tapi ditakoni soleh itu toleh soleh itu. Soleh itu tukang cukur nih. Jadi soleh buat di alun-alun nih. Oke, untuk iling-iling ya ini poin terus dok ya. Barang api karo bener itu udah ono api gak bener ya berarti gak api, ono bener gak api berarti ya gak bener, ono api kok gak bener berarti ya gak api. Ngono ya. Nanti api sing bener ternyata jadi indah.
Jadi kholik, barik, musawir ya. Nah saiki anggaplah dari 3 tadi kita ambil satu idiom baik. Baik itu dalam Al-Quran ada beberapa macam. Satu kebaikan yang sifatnya universal, yang masuk umum, yaitu khair. Jadi kebaikan yang umum ini belum ada bentuknya. Jadi misalnya berbakti kepada orang tua, itu kan umum, universal. Tapi bentuk berbaktinya kan belum ada bentuknya. Di Jawa Tengah beda dengan di sini. Kalau di Amerika bapaknya di koko, misalnya jenenge John. Kamu John, bapaknya di koko. Jadi ini konek wani, bapakmu jenenge sapa? Upamane, kowe Pak Nur ini, no, apa kabar no? Nah, jangan Pak Nur ini terus orang menyambut, oh Nur, bentai Nur, olahraga kan. Jadi menteri sampean, wis suwe kamu oleh sampean. Oleh gitu. Dalam kebudayaan yang menentukan bentuknya menghormati orang tua tadi. Jadi ada kebaikan yang sifatnya dianjurkan tapi bentuknya monggo, itu namanya khair. Maka kan disebut yad'una ilal khair, bukan ya'muruna ilal khair. Jadi dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Nek wis berbentuk itu jenenge pasal hukum, perda, aturan di kampus, pasal-pasal, itu namanya ma'ruf. Maka treatmentnya, manajemennya adalah ya'muruna bil ma'ruf, diperintahkan, menginstruksikan ma'ruf. Jadi ini ada 2 macam. Yang ketiga, birrun itu kebaikan yang rahasia, yang private antara kamu dengan Allah. Makanya kamu setelah sholat, setelah zakat, semuanya puasa, tetap puncaknya harus naik haji. Dan hanya orang yang naik haji yang mendapat kesempatan untuk bergaul secara private dengan Allah ketika tawaf, ketika wukuf dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapat kebaikan tingkat khusus yang disebut, orangnya disebut mabrur. Kebaikannya bernama bir, al-birru atau birrun. Orang yang mendapatkannya disebut mabrur. Gak iso mabrur liyane lunga kaji, gak iso. Karena di sanalah Anda ke rumah Allah, Anda melakukan hubungan pribadi dengan Allah. Gak ono kok wah iki kampus mabrur, temen, gak ono. Menteri ini mabrur, gak ono. Gak ono. Sing motor mabrur ya gak ono. Ono motor mabrur. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, kebaikan yang tidak disuruh, tidak dianjurkan, juga tidak dirahasiakan. Itu namanya ihsan. Kebaikan yang berasal dari cinta di dalam nuranimu dan kesadaran di dalam pikiranmu. Jadi misalnya meneng-meneng kok sakno arek iku tak keane mangan, gitu ya. Itu ihsan. Jadi ihsan itu sesuatu yang lahir dari nuranimu. Jadi tidak karena motivasi, tidak karena perintah, tidak karena apa-apa. Pokoknya lahir dhewe tekan jerone awakmu, jenenge ihsan. Wis terakhir, soleh iku apa? Soleh iku nek khair, nek ma'ruf, nek ihsan ditata, dihitung manfaat temenan. Jadi ojo sampai gak manfaat. Nek wis dihitung, disimulasi, dimanage, diformulasi sedemikian rupa manajemennya sehingga dia maksimal manfaatnya, iku jenenge soleh. Misalnya nggak listrik itu listrik yang soleh adalah kalau instalasinya mateng, sesuai dengan bangunannya, sesuai dengan jalannya, sesuai dengan kiri kanannya tiang, api apa jenenge kawat listrik ku gantol-gantol di ndukur liwat wit-wit pang-pang apa dipendem di ngisor, itu menentukan kesolehan listrik. Jadi sing soleh iku gak mek wong, listrik yo soleh. Ngono ya. Artinya soleh itu sesuatu yang tidak perlu diislah lagi, wong sudah soleh. Tidak perlu diperbaiki lagi. Jadi soleh adalah kebaikan dan kebenaran yang sudah ditata dengan perhitungan yang sangat matang. Kira-kira ngono ya. Bagi kuliah agama itu ya. Oke, jadi sekarang yang saya mau tanya ini amal soleh sudah. Karya sinergis itu maksudnya, Pak, mikrofonnya jaluk siji lagi. Wireless. Sinten ingkang jawab monggo. Maksudnya sinergis antara apa dengan apa? Jadi ini jangan, kalau bekerja itu kan satu rutinitas biasa,
Jadi kita ingin semuanya ini para sivitas akademika itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kemudian di samping bekerja itu harus bisa juga berkarya, artinya ada satu nilai lebih atau sesuatu yang baru. Jadi pada saat bekerja itu ada inovasi yang baru. Kemudian sinergis, artinya antara yang satu dengan yang lain ini harus saling menguatkan. Percuma kalau semua temuan itu tidak bisa disinergikan untuk menguatkan yang dalam hal ini institusi kita ini supaya bisa menjadi lebih besar. Kira-kira itu yang menjadi tujuan kita ini supaya semuanya bisa bekerja dan berkarya sinergis. Kemudian untuk membentuk peradaban unggul. Ya. Saya mohon izin itu nanti setelah agenda berikutnya Pak. Sekarang sinergis dulu yang bagus Pak. Nanti unggulnya ntar dulu ya Pak ya, untuk puncaknya ya. Jadi sinergis ini yang menarik adalah saling menguatkan. Nek coro itu apa ya? Saling bermanfaat, simbiose, mutualistik atau kohesif, saling menguatkan. Kalau dalam hadis ya syuddu ba'duhum ba'du. Meskipun itu gambaran mengenai umat Islam dengan umat Islam, orang muslim dengan orang muslim itu kalbun ya syuddu ba'duhum ba'du. Koyok watu sing kohesi dan daya tarik menarik antar selnya itu kuat, kira-kira gitu ya. Nah, maksudnya beliau adalah kita ke kampus mengerjakan urusan-urusan listrik itu tetap harus sinergis dengan wilayah-wilayah lain di luar listrik, kan gitu maksudnya Pak. Iki teori ini tapi ini nomor satu, kampusnya menciptakan sistem yang memungkinkan para mahasiswa dan semua yang berkarya di sini mendapat atmosfer untuk sinergis. Nomor dua sebenarnya yang terpenting adalah arah EDW, wong EDW sing kudu menciptakan metode sinergetiknya itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi misalnya gini, ono wong sing berpendapat dan nyetel luripnya gini, sembayang iku urusan dhewe, ngliwet iku urusan dhewe, ngaji urusan dhewe, kuliah urusan dhewe, dandani motor urusan dhewe. Sinergi adalah ya apa dandani motor nguatno ngaji, ngaji nguatno ngliwet. Ngono kira-kira ngono Pak ya. Ngono Pak ya. Lha iki rata-rata wong gak ngono soalnya. Aku kebiyen wis menolak teori kreasi dan rekreasi. Kalau di barat karena musimnya 4, itu mereka nanti biasanya libur itu musim apa Pak? Musim panas libur. Jadi pokoknya nek musim panas summer itu berarti rekreasi. Itu bulan-bulan rekreatif. Setelah itu bulan-bulan kreatif. Jadi ada kreasi, rekreasi. Mergo aku iki urip di luar negeri, kit awal gitu yang lahirku barang di kono. Coba luar negeri sebelah ndi ya Pak ya. Maksud saya dari dulu wis emoh aku ngono iku, aku pokoke mungkin mergo aku wis krasa nek uripku wis gak tertib dan aku tidak cocok dilebokno ndi ae. Maka saya juga menempuh hidup yang tidak pakai dialektika seperti itu. Aku iki sembarang tak kena ngene. Saya tidak punya bulan-bulan, aku kan di hari libur loh Pak. Saya tidak punya hari libur, saya tidak pernah istirahat, saya tidak pernah bekerja. Dalam arti gini, kerjaku itu kudu bermakna istirahat. Jadi mari kerja aku wis seger timbangane sak durunge kerja. Ya Allah. Nah arek-arek makyar lho. Ya toh? Jam 10 bengi ngantuk, jam 3 esuk seger. Kita apa tuh? Sopo itu? Soalnya kan di penggawean kondisi. Nah arek ngalami itu. Dan saya sendiri mengalami, saya datang ke Makyan kadang-kadang rodok kepegelen pindah kota tiap hari, gak turu ya toh, engko oleh sak jam wis kudu adus, kudu acara meneh. Kadang-kadang rodok remuk awak, rodok masuk-masuk angin titik, rodok ngeluh-ngeluh titik. Begitu tengah-tengah ngene iki dadi seger, dadi sehat, dan nanti jam 3 pagi selesai, sehat walafiat luar biasa. Engko jam 5 wis nangekno anakku, setengah 6 wis ngeterno sekolah anakku. Mulai aku melok isu-isu, melok ngliwet dan seterusnya. Karena saya tidak mau ono pembagian iki kreatif, iki rekreatif.
Jadi kalau metode saya, setiap kreasi harus bersifat rekreatif, setiap rekreasi harus kreatif. Sholat harus menyenangkan, wiritan tidak boleh melelahkan, maka harus ditemukan sesuatu yang mengasihkan di dalam wirid itu, sehingga wirid itu tidak menyiksa, sholat tidak menyiksa. Apa ae gak oleh kudu nyeneng no, apa nih gak seneng. Itu loh. Jadi harus rekreatif. Tapi nek diongkon mulane kayak Kanjeng iki Mas, iki gak tau rekreasi. Iki wis wong gak butuh donya, bayangno nang Finlandia, nang Skotlandia, panitia wis nyiapno kendaraan, kate dijak nang pantai, nang gunung, ndelok museum, ndelok pemandangan indah, gak ono sing gelem. Milih mojo di gedung kono ngerokok. Gak tau rekreasi, belas gak tahu. Mulai kemarin ke kini langsung mulai Jogja, langsung Solo acara. Mereka tidak pernah rekreasi, gak butuh nginep, gak nginep. Karena mereka tidak butuh rekreasi. Kenapa? Untuk apa rekreasi? Wong selama di panggung ini wis rekreasi nemen hari. Seneng di ndelok gunung karo nunduk sarung. Apa menurut? Apa mana ideologi? Apa kadang nunduk sarung? Loh, timbangan nunduk dasmu? Nunduk sarung. Ceritanya ada iki. Kadang-kadang ono sing ngobong menyan di buri. Terus disangka wong nyeluk demit, oh gak rek aku iki timbangane ngobong das. Ngobong menyan. Jadi sembarang itu ojo dipadet-padetkan. Apa yang bisa dicairkan. Anda harus lebih feminin daripada maskulin. Maskulin itu sekali-sekali. Ngerti bedanya maskulin karo feminin? Segala sesuatu yang sifatnya tegas, ambil keputusan, menanami sesuatu, eksekusi itu maskulin, mudzakkar bahasa Arab. Tapi segala sesuatu yang menampung, menumbuhkan, menyuburkan itu feminin atau muannas. Wong duwe loro iku. Saiki misalnya menang tanpa ngasorake, menang tapi tidak memperhinakan orang yang kalah, itu maskulin apa feminin? Menangnya maskulin tanpa ngasorake nih feminin. Nek maskulin kok menang dan tak ide-ide. Kita baru menang pendidik gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau Anda sholat itu harus merupakan sebuah amal atau pekerjaan yang menyenangkan sehingga Anda tidak lelah. Mari kuliah kudu menyenangkan Pak. Mulai dosen iya apa caranya nyenengno mahasiswa dengan cara ya tapi susah wong arek senenge gak kuliah. Jadi wong sekolah itu tujuannya itu nek libur lho seneng Pak. Mlebu kelas itu sing paling enak nek oleh bolos. Ngono lho. Anjene wong urip iku ngono iku. Gitu ya. Jadi sederhana. Pokoknya apa saja kalau Anda berkreasi, jadikan kreasi Anda itu rekreatif. Dan kalau Anda rekreasi, jadikan rekreasi yang kreatif. Misalnya aku nang Bromo. Apa nek rono mek dolen kok sambil meneliti, sambil menghayati, sambil mengagumi. Kan jadi kreatif Anda, ngono Pak maksudnya Pak ya. Listrik barangnya mosok mek menikmati listrik, sambil didelok, sambil dipikir, sambil direnungi. Dia akan jadi sangat rekreatif. Sembayang yang ngono. Sembayang marung ngene bendino ngene ya. Suwe guyu dhewe, iya ya. Tak pikir-pikir sudah tahun, aku sudah 2 tahun ya. Sembahyang gak berubah-berubah ini guyu dhewe iya ya. Oh terus akhirnya bosen loh, gak bosen, iku sing jenenge kesetiaan. Ngono lho. Nek awak menemukan kesetiaan beres. Nek kon menemukan itu sebagai kenikmatan dengan salah makom gak beres. Kok karo bojomu tangi kon meneh. Tangi kon meneh. Ora iki ae raine. Jadi kan harus tepat, betul nggak Pak? Harus tepat gitu ya.
Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa tanya jawab, waktunya tidak banyak. Kita sekarang masuk ke 1 nomor atau 2 nomor, monggo. Setelah itu kita nanti ngomong mengenai yang unggul itu Pak ya. Ini juga sangat penting. Mudah-mudahan DS Anda ini membuat PEN semakin menemukan dirinya, menemukan eksplorasi dan pengembangannya. Apalagi dengan pengetahuan bahwa listrik itu bukan hanya urusan sulur-sulur kabel, hablun minallah wa hablun minan nas. Ini namanya hablun minal gedung ilal dalan wa hablun ilal ruangan akhir, walakin gunaka hablun min qalbika wa ilallah wa hablun pokoknya kabel-kabel lah. Jadi kabel itu biar teko kata hablun kabel. Jadi bahasa itu hablun minallah wa hablun minan. Nah, itu semua saling bantu membantu. Misalnya kata kafir itu juga jadi bahasa Inggris. Jadi kafir itu aslinya dulu sebelum Islam datang, kafir itu artinya sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain. Misalnya petani akhirnya disebut kafir karena petani itu nutupi tanah dengan tanaman. Jadi kalau disebut kafir, lo iya bener aja aku wong tani. Itu kan suwe-suwe dipakai oleh istilah Islam, orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Terus diseleh karo bahasa Inggris, digawe nutupi kasur jenenge cover. Ya, cover itu lho iku temenan iki enggak. Jadi bahasa Jawa mentransfer bahasa Sangsekerta, bahasa Inggris mentransfer bahasa Sangsekerta. Bahasa kita sama bahasa mbah-mbahnya orang Jerman malah satu sumber, gitu loh. Kalau orang Madura itu tidak ada hubungannya dengan Jawa karena Madura itu salah satu bagian dari Melayu Sumba namanya, yang Anda belum pernah mempelajari. Jadi mulane wong Madura kelakuane moro-moro koyo ngono padahal ide karo Surabaya lah adoh. Begitu nyabrang 20 menit ngene wong saiki. Lah di Surabaya lagi ngono, Pak. Gitu. Waget moro-moro ngene lho, iku biyen ana wong Melayu Sumba iku sing senengane numpak perahu, anggere ana iwak kok sampe gak gelem dijolo, muring-muring, tututi. Nang diae mujair iku, mujair apa? Wah, apa nek laut iki apa? Bader. Tongkol ya. Tongkol laut. Batek. Laut. Kakap. Sing iwak laut apa? Kakap. Wis kakap wis ya. Ana iwak kakap. Wong kene karo Gusti Allah iki wis dikeki rejeki. Iwak iku dadi berkah uripe mergo gelem dipangan menungso. Lah kok Melayu diuber karo wong Madura iki. Ngono kan dadi akhirnya tutuk gak ketemu, akhirnya ketemu pulau sing jenenge saiki Pulau Madura itu. Ngono ceritane piye. Mulane saiki wong Madura nek merantau cari ikan juga kemana-mana akhirnya ketangkep polisi Malaysia. Kamu masuk ke perairan Malaysia. Dek, siapa bilang saya masuk perairan Malaysia? Lah kamu melanggar. Siapa melanggar? Saya mencari ikan mujair. Ikannya ke sini, saya ke sini. Saya tidak tahu orang Malaysia. Pokoknya saya kejar ikan. Bisa penangkap wong Madura. Alasan apa? Orang jabat dikai gratifikasi ditangkap KPK ini guyu cekikian. Siapa yang bilang bupati yang dapat gratifikasi? Ini kiainya yang dapat. Saya sebelum jadi bupati kiai saya. Jadi kalau orang datang ngasih hadiah itu kiainya yang dikasih bukan bupatinya. Musuh wong Madura iki katanya Gusti Allah dhewe abstain. Yes. Gendek. Oh alah. Mereka mengembara ke seluruh dunia, membuat kota-kota, Pak. Termasuk Kanada itu sudah dimasuki orang Madura sebelum orang Inggris masuk Kanada. Mereka bikin kota namanya Toronto. Aslinya Ronto-Ronto. Mereka sing gawe wong Madura Toronto. Kono jadi bercita-cita mlebu swarga. Arang kono kecelik, begitu mlebu wis ana wong dodol sate. Kalau dhisik malaikat
urusan karo wong Madura nek mau kawula terharu karo wong Madura mau kaji padahal niate ku ndolek mesine iki iso kecewa Ka'bah kan mesine coba ono mesine dikiri-kiri ya karo tawaf sret makhluk alien. Iya, jodoh sama Rasulullah, makanya Rasulullah itu sangat senang sama orang Madura. Wong nang swarga itu bawa PD, bawa bebek, mentok. Untuk apa kamu bawa ini? Cari malaikat Ridwan. Loh, kita tidak hanya mengislamkan orang, Pak. Ayam kita islamkan, bebek kita islamkan. Semua kan ini rahmatan lil alamin. Malaikat Ridwan iya ya gak mikir aku. Alah malaikat karo Madura iki kan. Ono jelas kelakuan yang melok ae rombongan mlebu swarga diseret karo malaikat Malik. Kamu masuk neraka. Ah guyon sampeyan. Jangan gitu sampeyan, guyon sampeyan. Kamu masuk neraka. Sampeyan guyon sampeyan. Pokoknya diomongi guyon. Jadi malaikat Malik frustrasi. Ya wis kamu mlebu swarga. Salah-salah aku ngurusi raimu. Oke, saiki lagu apa rek? Lagu Madura. Ya, bener. Ana sing gelem nyanyi ngapote? Ayo sapa sih sing gelem nyanyi ngapote?